Selamat sore, nama saya Putra Iqbal. Video ini untuk mengerjakan tugas mata kuliah teori bahasa dan alternatif. Ada pertemuan 13 dengan menjelaskan jurnal mengambil studi analisis metode parsing dan interpretasi semantik pada natural language processing. Pendahuluan natural language processing atau NLP atau pengolahan bahasa alami merupakan salah satu bidang ilmu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, mempelajari komunikasi antara manusia dengan komputer melalui bahasa alami. NLP tidak bertujuan untuk mentransformasikan bahasa yang diterima dalam bentuk suara menjadi data digital dan atau sebaliknya pula, melainkan bertujuan untuk memahami arti dari ucapan yang diberikan dalam bahasa alami dan memberikan respon yang sesuai, misalnya dengan melakukan suatu aksi tertentu atau menampilkan data tertentu. Grammar dan leksikon. Grammar dan leksikon memegang peran yang sangat penting dalam NLP. Perkembangan NLP mengalami kemajuan yang sangat pesat sejalan dengan berkembangnya grammar dan leksikon. Grammar ialah aturan-aturan pembentukan suatu kalimat dalam sebuah bahasa atau yang bisa disebut tata bahasa. Dengan adanya grammar, parsing dapat dilakukan secara cepat dengan hanya melakukan proses searching. Leksikon, faktor yang penting menyangkut leksikon ialah menyimpannya, karena umumnya leksikon memiliki ukuran yang sangat besar. Karena itu umumnya leksikon hanya menyimpan bentuk dasar dari kata-kata yang ada, sedangkan untuk bentuk-bentuk turunannya atau misalnya kick atau kick dapat diperoleh dengan menerapkan analisa morfologi atau proses perubahan bentuk kata. Parsing. Proses parsing tidak hanya dapat dilakukan dalam NLP, melainkan juga pada bidang lain seperti pada pembuatan sebuah kompiler. Metode parsing yang dibahas berikut khusus digunakan dalam NLP. Top-down parsing. Top-down parser bekerja dengan cara menguraikan sebuah kalimat mulai dari konstituen dengan terbesar yaitu sampai menjadi konstituen yang terkecil. Beberapa metode parsing yang bekerja secara top-down ialah top-down parser biasa, recursive descent parser, transition network parser, dan star parser. Bottom-up parsing. Bottom-up parser bekerja dengan cara mengambil satu demi satu kata dari kalimat yang diberikan untuk dirangkaikan menjadi konstituen yang lebih besar. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai konstituen yang berbentuk ialah sentensi atau kalimat. Gabungan top-down dan bottom-up parsing. Baik top-down parsing maupun bottom-up parsing memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Metode top-down mampu menangani grammar dengan MPT produksi, namun tidak dapat menangani grammar dengan lab recursion. Sedangkan metode bottom-up dapat menangani lab recursion, namun tidak dapat menangani MPT production. Dengan demikian, metode parsing yang terbaik ialah metode yang dapat menggabungkan top-down dan bottom-up parsing. Interpretasi semantik pada NLP. Interpretasi semantik bertujuan untuk
menerjemahkan kalimat menjadi bentuk representasi yang disebut logika form. Sedangkan contextual interpretation akan menerjemahkan logical form ke dalam bentuk representasi lain yang disebut knowledge representation atau final meaning representation. The logical form. Logical form merupakan bentuk representasi arti secara konteks independen dengan menggunakan hukum-hukum logika. Logical form dipandang sesuai dengan representasi arti dari bahasa alami karena bahasa alami memiliki persamaan-persamaan dengan pernyataan-pernyataan logika. Thematic roles. Dengan bentuk predikat argumen, kata kerja yang sama tetapi memiliki jumlah argumen yang berbeda akan disimpan sebagai arti yang berbeda. Pendekatan semacam ini lebih mudah diimplementasikan namun kurang menjelaskan peranan tiap frase secara tepat. Word sense disambiguation. Yang dimaksud word sense ambiguity pada interpretasi semantik ialah homonimi. Kategorial ambiguity merupakan masalah yang ditangani dalam proses parsing, sedangkan polisemi merupakan masalah yang ditangani contextual interpretation, karena komputer harus mengetahui ungkapan mana yang memiliki arti yang sama. A. Selection recursion. Arti dari kata-kata dapat saling berelasi sesuai dengan menjelaskan kelas objek yang berbeda, namun bisa pula berada pada kelas yang sama. Jika menjelaskan kelas objek atau animal, selain itu terdapat pula relasi yang berupa subkelas kelas objek yang dijelaskan. B. Konteks activation. Teknik ini dapat memiliki arti kata yang tepat dalam ruang lingkup yang terbatas dengan cara mengikut sertakan konteks dalam leksikon. Untuk memilih arti kata yang tepat digunakan dua macam leksikon, yaitu kata-kata yang tidak ambiguous dan kata-kata yang bersifat ambiguous. Kedua macam leksikon ini menentukan konteks apa yang sedang aktif. Kesimpulan dari hasil penulisan makalah ini, beberapa kesimpulan yang dapat diambil ialah sebagai berikut. Tidak ada metode parsing yang ideal untuk segala masalah dalam NLP. Pemilihan metode parsing yang digunakan harus dilakukan secara jeli dengan memperhatikan kompleksitas grammar dan kebutuhan dari aplikasi. Jika aplikasi NLP yang dibuat menggunakan grammar yang kompleks, maka parser yang menggabungkan metode top down dan bottom up merupakan pilihan yang terbaik karena mengatasi kekurangan pada masing-masing metode. Thematic roles lebih menguntungkan dalam membentuk logical form dibandingkan dengan hubungan predikator grammar biasa, karena lebih menjelaskan peran tiap elemen kalimat dibandingkan dengan predikat argumen biasa. Word sense hierarchy yang digunakan oleh selectional restriction sangat membantu dalam melakukan proses word sense disambiguation sehingga lebih baik dibandingkan konteks activation. Baik, ini saja. Terima kasih.